Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Siap belajar hari ini? Ya. Sebelum belajar coba bajunya dirapikan. Ya. Tempat duduknya dirapikan. Dah? Siap? Siap. Kemudian siapa yang sudah hadir pagi ini? Hah? Nih, hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Berarti kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Tapi sebelumnya mari kita seperti biasa sebelum memulai kita membaca doa. Doa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya seperti biasa juga ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar lebih semangat, kita berdiri dulu. Kita menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tak tumpah darahku di sana berdiri jadi batu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk. Ya. Sudah semangat? Belum? Apa enggak lagu dangdut lagi? Dah. Ya, sudah semangat ya. Kalau sudah semangat, selanjutnya kita membaca Quran. Ya, buka buku cetak kalian ada Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Ini sesuai dengan ayat yang sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Nah, kalau mau jelasnya ini akan lihat di layar. Itu ada ayatnya ya, di buku kalian juga ada. Mari kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras, kelihatan dia. Nah, itu. Kelihatan? Di buku juga ada ya. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabil ladzina rasulihi wa kitabil ladzina anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad
dolalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Ya, udah ya. Ini ayat ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Nah, sebelum kita melanjuti materi kita hari ini kita memasuki bab yang kedua. Kemarin bab pertama masih ada yang ingat, yaitu pelajaran tentang apa? Meraih kesuksesan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Masih ingat ya? Jadi jangan dilupakan. Jadi kita harus, kalau minggu kemarin itu untuk meraih kesuksesan kita harus berkompetisi dalam kebaikan dan ada etos kerja. Ya, etos kerja itu adalah semangat untuk bekerja, berusaha ya, di samping berdoa. Ingat ya, jangan dilupakan tuh. Kemudian judul pelajaran kita hari ini bab kedua itu adalah memahami, di buku paket kalian adalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan saubul cabang iman ya, saubul atau cabang iman. Jadi kita belajar masalah ketauhidan ya kan, tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuannya ada 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini: 1, menganalisis makna subul iman, cabang-cabang iman, pengertian dalil macam-macam dan manfaatnya. 2, mempresentasikan makna subul iman, cabang-cabang iman ya. 3, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. 4, membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Ini tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang akan kita lakukan dalam pertemuan ini, atau metode yang kita gunakan ya, metode yang akan kita pakai dalam materi bab kedua ini. Nah, ini ya, model dan metode pembelajaran. 1, nanti metode inquiry atau learning dan small group diskusi. Jadi kalian melakukan diskusi untuk menganalisis makna subul iman atau cabang-cabang iman. Kemudian nanti yang kedua, cukup waktunya kita akan menggunakan metode project based learning dan mind map. Jadi kalian nanti mampu mempresentasikan makna subul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, metode reflective thinking. Jadi kalian mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Keempat, metode refleksi ya. Kalian mampu membiasakan bersikap jujur dan bertanggung jawab, merupakan cabang iman dalam kehidupan. Itu ya, yang ini ya. Jadi dalam pelajaran ini akan kita lakukan dalam waktu 2 kali 45 menit. Sudah siap? Nah, sebelum itu kalian disuruh memperhatikan gambar ya, gambar. Kemudian nanti kalian tulis di buku kalian ya, pesan moral dari gambar-gambar. Kita lihat dulu gambarnya, gambar apa ini di buku kalian itu ya. Nah, ini ya, kelihatan tuh gambar 2.1 di buku kalian itu, gambar orang sedang apa. Kemudian gambar 2.2 yang kelihatan setengah sedang megang piring ya. Kemudian yang ketiga, gambar orang ya, ibu-ibu sedang sholat di tengah pengungsian ya. Kemudian gambar perempuan yang naik ayunan, ada burung sedang bernyanyi. Nah, jadi kalian menyimpulkan atau menuliskan pesan moral dari gambar-gambar itu ya. Silakan ditulis, Bapak kasih waktu 2 menit. Oke, nah waktu habis, silakan nanti dikumpulkan sekaligus dengan tugas selanjutnya ya. Itu yang pertama yang kalian lakukan sudah ya. Yang kedua, kalian membaca kisah inspirasi. Biar kalian dapat inspirasi, kalian baca
Ini judulnya Manisnya Iman Sang Panglima. Sudah pernah baca? Belum ya. Nah, kalian baca, nanti tugas kalian menuliskan kesimpulan di buku tadi tugas yang pertama, di bawahnya ada tugas kedua, menyimpulkan kesimpulan tentang cerita Manisnya Iman Sang Panglima. Ya, Bapak kasih waktu 7 menit. Silakan kalian baca di buku kalian. Kalau tidak tuh di sini juga ada. Ya, ini dikit. Tapi ini baru nanti ada sambungannya ya. Bacalah, silakan dibaca. 7 menit dari sekarang. Ini yang kedua. Sambungannya. Nah, selesai ya. Silakan kalian tulis kesimpulan dari cerita yang kalian baca di buku kalian. Selanjutnya kegiatan kita, kalian perhatikan dulu ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan secara ringkas sebelum kalian nanti mengerjakan tugas ya, sesuai dengan tugas yang dicantumkan tadi, metode dan cara kita belajar tadi ya. Materinya di sini. Nah. Judulnya ini ya, sudah kita judul, tujuan tadi sudah kita sampaikan, sudah Bapak sampaikan. Kemudian pengertian subul iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanah yu'minu imanan ya, yang berarti beriman atau percaya. Definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Ya, yang kalian biasa tahu itu kan, iman itu adalah perbuatan ya, perkataan, ucapan ya. Kemudian itu yang sederhananya pengertian. Ini masih ada sambungannya, silakan kalian baca. Nah, kalau dalil nakli tentang subul iman yang kalian baca tadi, ya kan? Kalau ini hadis ya, tadi ayat, sekarang hadis dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Ya, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Jadi yang paling sederhana ya, Abu Hurairah hadis Rasulullah ini mengatakan bahwa iman itu cabangnya ada 77 atau lebih. Nah, yang paling utama itu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan paling sekurang-kurangnya menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, buang duri, buang beling. Nah, itu termasuk cabang iman ya. Kemudian malu juga cabang dari iman. Ini macam-macamnya. Ahli hadis yang menulis risalah mengenai subul iman, cabang-cabang iman, itu kalian baca ya. Ini tentang tulisan mengkategorikan, merangkum 77 cabang iman itu dalam 1, 2, 3 ya. Meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, mengingatkan dengan perbuatan anggota badan. Kalau dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut menjadi 3 lagi, niat, lisan, seluruh anggota badan. Dari 3 tadi itu dikelompokkan berdasarkan dimensi keimanan, ini ada 3. Dari niat kita, dari ucapan, dan dari seluruh anggota badan. Kemudian dibagi cabangnya iman yang berkaitan dengan niat tadi. Dengan niat, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini yang biasa kita tahu ya.
keimanan itu pada Allah, malaikat, kitab, pada Rasul, takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini ternyata ini akidah dengan hati. Di hati. Ini sambungannya pada hari akhir. Kemudian kita bangkit dari kematian, dikumpulkan di yaumul masyar. Orang mukmin di surga dan orang kafir di neraka, ya. Mencintai Allah, banyak ya, kalian baca sampai 23, 24, 30. 30. Nah, kalau yang bagian yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan, itu dengan lisan ya, dengan mulut kita membaca kalimat yang baik, kitab Al-Qur'an, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berdoa, di buku kalian ada ya. Kalau yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan, bersuci, sholat, sedekah, puasa, haji, itikaf, menjaga agama, banyak ya, sampai 40. Nah. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang beriman. Nah, kalau kalian merasa ada pada diri kalian, berarti sudah termasuk orang yang beriman. Jika mendengar nama Allah, bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat Al-Quran, bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Itu yang pertama. Ya. Kedua, senantiasa bertawakal. Yang tiga, selalu tertib, menafkahkan sebagian rezeki, menghindari perkataan yang tidak berguna, melihara amanah, menepati janji, berijtihad. Nah, kemudian yang kelima, kalian baca sendiri nanti di buku ya, Bapak hanya merangkum problematika keimanan di sekitar kita. Jadi problem-problem keimanan yang terjadi di sekitar kalian ya. Apa yang terjadi sekarang? Satu, mukmin yang saling mendengki. Contohnya persaingan politik, persaingan bisnis, keinginan untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak benar. Itu yang terjadi sekarang, sudah banyak ya. Kemudian munafik yang membenci kaum mukmin, munafik orang yang tidak beriman kepada Allah. Ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Itu contohnya banyak. Keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Nah, kemudian hikmah subul iman, menghilangkan sifat terhadap makhluk dan hanya percaya kepada Allah ya. Baca itu ada 7. Kemudian terima kasih. Nah, jadi kalian pelajari ya di rumah materi-materi itu yang di buku kalian. Bapak hanya merangkum. Nah, sudah sampai terima kasih itu berarti berakhir materi. Kemudian selanjutnya tugas kalian. Tugas kalian selanjutnya adalah sesuai dengan metode tadi, model dan metode pembelajaran, kita melakukan small group discussion. Tahu artinya itu? Kalian nanti diskusi secara kelompok kecil, grup-grup, kelompok-kelompok, ya, menganalisa makna subul iman ini, cabang-cabang iman, pengertian, dalil dan macam-macam. Nanti Bapak bagikan kelompok, kemudian setelah itu kita melakukan metode project based learning dan min-math. Kalian mempresentasikan setelah kalian berdiskusi kelompok kecil di kelompok, kemudian mempresentasikan, kawan separuh memperhatikan. Kemudian yang ketiga nanti setelah itu reflective thinking. Ya, reflective itu meyakini bahwa ternyata iman itu banyak cabang-cabangnya, ya kan? Tidak hanya satu yang kita kenal. Yang terakhir adalah refleksi. Oke, nah itu mungkin nanti Bapak bagi tugasnya. Itulah pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan materi bab 2, yaitu tentang keimanan. Marilah kita tutup pelajarannya dengan sama-sama mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.